Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini ada sedikit pertanyaan ya tentang tema channel. Apakah tema channel ini perlu pengembangan atau mungkin sebenarnya tema channelnya ini masih rancau, masih bingung. Dan kebanyakan teman-teman itu belum bisa menentukan tema channelmu ini apa. Walaupun mungkin secara garis besar teman-teman sudah tahu, tetapi dari segi narasi dan sistem itu tidak diterima. Ya, contohnya apa? Channel yang berhubungan dengan masak-masak. Itu belum tentu temanya masak-masak, Bos. Mungkin teman-teman sering mancing, setelah itu langsung dimasak di tempat. Itu belum tentu temamu itu masak-masak. Ya. Jadi yang jelas konsep dari temamu ini tergantung dari keterkaitan narasimu. Kalau ada hubungannya antara video yang satu dengan yang lain, atau mungkin mengadopsi kata-kata dari channel lain yang menurut kamu itu satu tema, itu bisa jadi satu tema. Ya, perhatikan kalau nonton video seseorang yang menurut kamu satu tema, misalnya channel masak. Setelah itu kamu nonton videonya Chef Juna. Di video terakhirnya itu dia masak apa? Coba ikutin. Ya, kan banyak tuh. Di video terakhirnya kan banyak channel-channel masak chef-chef terkenal. Jadi jangan menurut kamu. Kalau menurut kamu mau masak apa, itu suka-suka kamu, belum tentu juga disukai oleh sistem algoritma dan penontonmu. Sambil ngerokok ya, santai, ngobrol santai. Jadi untuk channel-channel ini spesial khusus untuk channel masak ya, karena yang bertanya ini kebetulan 2 hari ini banyak sekali yang bertanya, dan yang bertanya kebanyakan adalah channel yang berhubungan dengan masak, aktivitas dapur lah. Kalau 1-2 orang nggak saya jawab, ya. Tetapi karena lebih dari 5 orang dan itu jangka waktunya itu 2 hari ya, 2 harian ini kok banyak sekali yang berhubungan dengan channel tema masak, dan itu channelnya kok makin lama makin mati. Padahal subscribernya udah banyak. Makanya saya bahas. Jadi channel masak ini belum tentu yang berhubungan dengan masak. Artinya teman-teman ide kontennya itu boleh-boleh saja. Ya, ide konten berasal dari pemilik channel. Artinya wah mau masak ini, mau masak ini. Itu kan banyak sekali ya pesaingnya ya. Coba perhatikan, datangin ke chef-chef, misalnya Chef Juna, Chef Renata, punya channel, masak apa? Perhatikan, di video terakhir, channel masak, itu dia masak apa, dan catat kira-kira ada berapa bahasa yang sering diucap. Tidak semua ya, tidak semua. Tidak semua. Tetapi bisa mengadopsi 5 atau 10 kata yang ada di yang ditonton tersebut. Catat. Nah, nanti bentuk narasinya masukkan kata-kata yang sering diucapkan di masakan tersebut dari ide yang teman-teman ambil dari masakan terakhir dari chef tersebut. Jadi ikutin aja, misalnya masak rendang, ya sudah teman-teman masak rendang. Walaupun sebelumnya masak rendang ini sudah pernah teman-teman masak, kan bisa dimasak lagi, bisa diulang lagi. Apa nggak bosen bang? Penontonmu ya, subscribermu 15.000, saat kalian upload channel masak rendang kemarin, itu belum tentu nonton semua. Paling yang nonton 1.000. Anggaplah yang 10.000 belum pernah nonton. Kamu upload masak rendang yang sekarang, ada kemungkinan baru yang 1.000 ketemu videomu yang itu lagi. Nanti mungkin 1 bulan masak rendang lagi, nggak masalah lagi. Penonton yang lain yang belum menemukan videomu pasti akan komen lagi. Masak rendang 10 kali dalam satu channel juga nggak masalah. Karena masak rendang yang pertama mungkin dari subscriber 10.000 yang menemukan baru 500 atau 1.000 yang nonton video tersebut. Memangnya mau subscriber mau melototin channelmu terus, mau melototin videomu terus? Enggak.
Ya, enggak. Jadi gitu. Adopsi kata-kata, catat 5-10 kata, masukkan ke dalam narasimu. Setelah itu, cara masaknya itu pasti berbeda ya, narasinya pasti berbeda. Dan ini sekali lagi, ini adalah langkah yang paling tepat. Dan saya bilang buat teman-teman yang punya channel masak, sekali lagi, tentukan temamu. Cara ngambil temanya ya seperti itu. Karena kebanyakan belum tahu, channel masak ini belum tentu temanya berhubungan dengan masak. Menurutmu memang channel masak, tapi sebenarnya tidak. Saya ambil contoh ya. Coba lihat channelnya Bobon Santoso, subscribernya berapa juta itu? Ya, The Santoso, The Gobloker. Channel Bobon Santoso itu apa? Masak kan? Channel masak. Terus ini menurut teman-teman itu temanya masak. Temanya masak-masak. Disandingkan dengan Chef Juna, Chef Renata, atau chef-chef terkenal yang lain. Enggak. Secara visual memang masak. Tapi secara narasi itu hiburan, bos. Secara visualnya ya memang masak, bos. Tapi kalau seandainya masakan itu, teman-teman ngikutin cara masaknya Bobon Santoso, kira-kira mampu nggak? Kira-kira ada yang ngikutin nggak? Jadi yang diikutin oleh para subscribernya itu keseruannya apa cara masaknya? Kalau cara masaknya, kamu ikuti gayanya cara masak Bobon Santoso, mencret kamu. Ya, masak celana dalam bule, ikutin. Terus apa lagi? Masak sapi 1 ekor, ikutin itu. Bumbunya ikutin itu. Itu bukan channel masak, tetapi channel seru-seruan. Sebenarnya channel hiburan, tapi masak dikemas dengan channel hiburan, atau channel hiburan visualisasinya masak. Ya, itu tidak masuk kategori channel masak-masak seperti ibu-ibu yang di dapur. Misalnya channel masak apa ya, di alam bebas rural misalnya. Channel masak di alam bebas itu juga bukan channel masak. Yang membuat konten itu bukan ahli masak. Kebanyakan juga bukan ibu-ibu. Tapi bapak-bapak yang sebenarnya masak pun nggak bisa. Itu kan untuk seru-seruan, untuk hiburan saja. Coba bapak-bapak habis mancing langsung masak di tempat, di alam bebas. Kalau itu resepnya diikutin, misalnya bakar hasil mancing di situ, bakar nila di situ, resepnya diikutin seperti bapak-bapak itu bukan rasa nila bakar rasa tela bakar, dan nggak bakalan nggak enak ya. Itu ini harus dibedakan ya, channel masak dengan channel hiburan tetapi visualnya adalah masak. Konsepmu ini apa dulu? Kalau konsepmu adalah masak, di dapur. Ya, di dapur. Tapi ingat, tekniknya adalah nonton channel besar dulu, yang satu tema. Kan sering saya bilang, prakteknya ini seperti ini loh. Prakteknya, biar nggak dibilang sesat aja teman-teman ini. Nonton channel besar dulu, satu tema. Ada nggak bahasa-bahasa yang membuat teman-teman menarik? Adopsi 5-10 kata. Setelah itu teman-teman catat. Kalau memang ingatanmu masih kuat, kayak Insan Tutor ingatannya masih kuat ya, walaupun udah tua. Tapi kebanyakan pemuda-pemuda ini udah pikun duluan sih. Bahkan ada yang bilang, Pak tua. Ya saya jawab, syarat mati kan tidak harus tua. Yang muda-muda juga besok mati. Simpel. Jadi adopsi kata-kata itu, catat. Kalau memang ingat, ya sudah ingat. Atau kata-katanya saja dicatat, setelah itu dinarasikan. Supaya apa? Ada persamaan kata. Supaya algoritmamu juga ke sana. Dari segi thumbnail. Thumbnailnya apa?
Warnanya bagaimana? Kalau warnanya hitam putih, kalian bikin thumbnail hitam putih nggak masalah, nggak masalah. Judulnya disamakan juga nggak masalah. Tapi ingat, saat membuat judul itu sama, bedain sedikit aja satu kata, atau mungkin perhatikan judulnya Chef Renata atau Chef Juna misalnya, di belakangnya ada titik nggak? Kalau nggak ada titik, kamu kasih titik, itu udah beda. Ya, itu udah beda. Atau mungkin ditambahin satu kata nggak masalah, atau dikurangin satu kata nggak masalah, nggak masalah. Jadi saat videonya Chef Renata itu muncul di berandamu, videomu akan ada di bawahnya. Konsep nonton harus nonton yang satu tema, kalau dipraktekkan ini seperti ini. Banyak yang nggak ngeh juga kan. Makanya sekarang saya bongkar. Bukan saya bongkar, sebenarnya udah lama. Cuma penerimaan subscriber ini kan beda-beda. Beda-beda. Ya. Jadi Chef Masak, sekali lagi, channel masak belum tentu temanya itu masak. Bisa jadi secara visual masak, tapi sebenarnya itu adalah channel hiburan. Bisa jadi sebenarnya channel hiburan, tapi dikemas seperti channel masak. Tentukan dulu arah channelmu kemana dan kira-kira target penontonmu siapa. Itu harus ditentukan dulu. Sehat selalu, sukses, salam berkeluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.